Awalnya, tindakan dan perilaku itulah yang akan membentuk sebuah kebiasaan. Tetapi pada saatnya nanti justru sebaliknya, kebiasaan itulah yang akan menentukan tindakan dan perilaku yang dikeluarkan oleh seseorang. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengganti tindakan-tindakan kita atau mengganti perilaku-perilaku kita, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kemudian tindakan dan perilaku itu tidak berbasiskan pada kebiasaan, maka tindakan dan perilaku itu sifatnya tidak ajak, sifatnya tidak konsisten. Saya kira pendapat ini atau kaidah ini dikonfirmasi oleh sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sekitar 40% manusia, ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 40% manusia ternyata bukan hasil sebuah keputusan yang mendasar, bukan dihasilkan oleh keputusan-keputusan yang serius, bukan dihasilkan oleh keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh. 40% manusia itu bertindak dan berperilaku karena faktor kebiasaan saja, ya. Jadi dalam keseharian dari sejak dia bangun tidur sampai kemudian dia tidur lagi, tindakan yang dia lakukan, kebiasaan yang perilaku yang dia lakukan itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Dia melakukan itu karena kebiasaan saja. Dia bertindak seperti itu karena kebiasaan saja. Dia berperilaku dengan cara yang seperti itu karena kebiasaan saja. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua, teman-teman semua, untuk memastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terbangun dalam diri kita adalah kebiasaan yang positif. Cuma masalahnya adalah tidak mudah mengganti sebuah kebiasaan. Ya, bukan sebuah pekerjaan yang gampang untuk mengubah sebuah kebiasaan. Apalagi bagi teman-teman semua yang berusia 40 tahun ke atas. Karena relatif ya, eh, ibaratkan apa namanya sudah melekat kuat ya. Jadi dalam sel saraf kita itu yang meliputi sel saraf kita itu ada mielin. Nah, semakin kita terbiasa dengan sesuatu, maka lapisan ini semakin besar dan tidak mudah untuk menghilangkan lapisan tersebut begitu. Nah, oleh karena itulah kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ketika misalnya sudah ada kebiasaan tertentu dalam diri kita, tapi kebiasaan ini mau kita hilangkan atau ada kebiasaan baru yang mau kita bangun dalam diri kita. Ketika misalnya usia kita sudah agak relatif lebih lanjut ya, misalnya 30-an atau 40-an atau bahkan lebih ya, kita ingin menghilangkan kebiasaan yang lama atau membangun kebiasaan yang baru, maka disitulah kemudian James Clear dalam bukunya Atomic Habit menyarankan kepada kita semua bahwa ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan, maka kita harus memulai proses pembangunan kebiasaan itu dengan cara yang paling mudah. Ya, dengan cara yang paling mudah. Bagaimana caranya? Memastikan tindakan atau perilaku yang mau kita bangun menjadi sebuah kebiasaan itu adalah tindakan yang mudah untuk kita lakukan. Makanya kemudian disebut dengan atomic habit, tindakan yang paling kecil. Misalnya kalau kita mau membaca buku ya, kalau kita ingin membaca buku, alih-alih kita membaca buku satu hari satu buku ya, maka mending satu hari satu halaman, atau bahkan satu hari setengah halaman, atau bahkan satu hari seperempat halaman begitu. Jadi tindakan awal yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa tindakan kita konsisten, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kemudian tindakan atau perilaku yang mau kita bangun itu adalah yang kecil saja ya, yang kecil, yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan. Nah, itu syarat yang pertama ya, ketika kita ingin bangun kebiasaan, yaitu pastikan apa yang kita lakukan itu menjadi sangat mudah. Dan kemudahan itu akan kita dapatkan kalau kemudian kebiasaan atau tindakan yang mau kita bangun menjadi sebuah kebiasaan itu adalah tindakan yang sudah kita cacah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tindakan-tindakan yang kecil. Nah, selain mudah ya, selain kita buat sangat mudah, maka tindakan atau kebiasaan yang mau kita bangun itu harus kita pastikan terlihat. Misalnya, kalau kita ingin membangun kebiasaan membaca buku, maka bukunya harus kelihatan. Kalau kita ingin membangun kebiasaan untuk meminum air putihnya itu kelihatan ya. Sama kalau kemudian kita ingin membangun kebiasaan untuk berolahraga, maka perlengkapan olahraganya itu kelihatan. Treadmillnya misalnya, atau sepatunya, atau jersey-nya, atau kostumnya, atau apa saja yang bisa mengingatkan kita. Ya, nggak mungkin kita kemudian akan terbiasa untuk membaca buku kalau bukunya nggak kelihatan, kalau bukunya nggak ada. Sama juga kita nggak akan mungkin ya bisa punya kebiasaan untuk meminum air putih yang cukup banyak ya, yang cukup dalam satu hari itu kalau kemudian kita tidak melihat air minumnya. Nah, kaidah yang kedua ini ya, yang membuatnya terlihat itu sama saja ketika kita misalnya datang ke supermarket, ke swalayan. Awalnya boleh jadi ketika kita datang ke supermarket, ke sebuah swalayan, kita tidak ada rencana untuk beli sesuatu, gitu, tidak punya rencana untuk beli satu dua tiga barang begitu. Tapi kemudian ketika kita datang dan kita pulang, barang itu kita beli. Kenapa? Karena barangnya itu terlihat. Nah, itu salah satu kekuatan yang terlihat. Jadi setelah yang pertama kita buat tindakan atau perilaku yang mau kita bangun ya, yang mau kita bangun jadi kebiasaan itu mudah untuk kita lakukan, maka yang kedua buat dia menjadi terlihat gitu, membuat dia menjadi kelihatan. Lalu yang ketiga apa?
Nah, tips yang ketiga kalau kata James Clear dalam bukunya Atomic Habit itu adalah membuat apa yang akan kita lakukan, tindakan atau perilaku yang mau kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan itu adalah sebuah tindakan dan kebiasaan yang menarik untuk kita lakukan. Misalnya kita mau mau membangun kebiasaan lari pagi, gimana caranya supaya lari itu menarik gitu loh. Nah, biasanya menarik atau tidak itu ada faktornya kalau kita punya yang namanya komunitas. Ya, biasanya sesuatu menarik itu kalau kemudian kita lakukan secara bersama-sama. Ya, kalau kita lakukan secara sendirian misalnya ya, baca buku sendirian mungkin gak happy. Tapi kalau kita gabung ke komunitas pembaca buku, ada daya tarik tersendiri. Kita mau membangun kebiasaan lari pagi misalnya atau berolahraga, nah kita gabung dalam sebuah komunitas itu akan mempunyai daya tarik tersendiri. Jadi gabung ke komunitas, gabung ke kelompok sangat penting agar kita mempunyai ketertarikan yang sangat kuat dengan tindakan atau perilaku yang mau kita bangun tadi begitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, saya kira yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengubah atau membentuk sebuah kebiasaan dengan cara menanamkan tindakan dan perilaku baru dalam kehidupan kita adalah dengan cara membuat aktivitas yang mau kita lakukan itu memuaskan. Caranya bagaimana? Kalau saya pribadi sering sekali saya menghadiahkan diri saya sesuatu ketika saya selesai ya. Misalnya ketika saya selesai baca buku, maka saya memberi hadiah kepada diri saya sendiri sebuah buku. Jadi baca buku saya memberi hadiah kepada saya baca buku gitu. Jadi saya merasa memuaskan. Jadi intinya adalah bagaimana caranya aktivitas yang kita lakukan itu kita memuaskan bagi kita, menyenangkan bagi kita ya, memuaskan bagi kita. Karena sifat kita sangat manusiawi. Kita cenderung meninggalkan atau kesulitan untuk melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebiasaan yang tidak memuaskan. Tapi kalau memuaskan bagi kita ada hadiahnya misalnya ya, ada efek positifnya misalnya yang bisa kita rasakan secara langsung. Karena begini teman-teman, biasanya kebiasaan positif yang mau kita bangun itu pasti ya, saya bisa katakan pasti punya dampak positif. Pasti punya manfaat positif bagi kita. Tidak mungkin kita mau bangun jadi sebuah kebiasaan kalau tidak punya manfaat atau dampak positif bagi kita. Cuma masalahnya, dampak positif itu biasanya baru kita dapatkan setelah beberapa tahun. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kita rajin olahraga hari ini kan tidak secara otomatis hari ini kita rasakan manfaatnya. Baru bisa kita rasakan manfaatnya 5 tahun atau 10 tahun lagi begitu. Nah, tetapi kita sebagai manusia biasa punya kecenderungan untuk merasakan ingin mendapatkan manfaat secara langsung. Jadi setelah aktivitas itu kita lakukan, kita ingin mendapatkan manfaatnya secara langsung begitu. Nah, maka seperti yang tadi saya sampaikan ketika saya selesai baca buku, maka saya langsung misalnya menghadiahkan diri saya buku. Atau setelah olahraga misalnya, setelah olahraga teman-teman langsung memberikan hadiah kepada diri sendiri ya, diri Anda semua dengan pijetan begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada keuntungan, ada manfaat, ada hal positif yang bisa dirasakan secara langsung. Nah, 4 itu yang disampaikan sama James Clear ya dalam bukunya Atomic Habit, dan kalau 4 ini bisa kita bangun, bisa kita hadirkan dalam setiap tindakan kita dalam rangka untuk membangun sebuah kebiasaan melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, maka walaupun tetap akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi hanya masalah waktu saja tindakan atau perilaku yang ingin kita bangun itu sudah akan menjadi kebiasaan bagi kita. Dan ingat teman-teman semua, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka tindakan atau kebiasaan itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Terima kasih.